Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Dwi Prasetyo, NIM 932018042 dari kelas 3 TS1, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektronika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Kontrol pH Air pada kolam budidaya bibit lele di Perumahan Batakan Mas berbasis Internet of Things. Baik, pada tampilan di sini terdapat tampilan pada aplikasi Blink yang menandakan di LCD yaitu pH air dalam kondisi normal yaitu di pH 6,7. Di sini tinggi air kolam berada 17 cm dan tinggi air penampungan 31 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada kolam bibit lele ini. Yang di sini ada bocoran. Baik, yang di sini yang pertama terdapat solenoid valve B yang dimana berfungsi untuk membuka bak penampungan pada kolam pembibitan lele yang ada di atas. Jadi bak penampungan berada di atas. Baik. Selanjutnya di sini terdapat solenoid valve yang dimana solenoid valve ini berfungsi untuk membuka aliran bibit lele yang dimana apabila pH air di sini rendah atau tinggi yaitu di antara kurang dari 6 dan lebih dari 8, maka solenoid valve A di sini akan membuka aliran pada kolam bibit lele ini yang dimana kolam bibit lele ini sudah ditempatkan sensor pH air. Lalu di sini juga terdapat box yang dimana box ini berisi modul node MCU, modul relay, sensor ultrasonik untuk membaca tinggi air kolam dan juga modul pH air. Di sini sensor airnya mengapung untuk mendeteksi air pada kolam. Baik, jadi di sistem ini, di alat saya ini bekerja apabila pH air pada kolam ikan ini berada di tinggi lebih dari 8 dan kurang dari 6. Baik, di sini kondisi air yaitu tinggi airnya 17 cm dan tinggi air penampungan 30 cm. Baik, jadi sistem ini akan bekerja apabila pH air lebih dari 8 dan kurang dari 6. Mari kita tunggu pH air ini lebih dari 8 atau kurang dari 6. Baik, jadi di sini kondisi pada bak penampungan air yang dimana di sini menandakan tinggi air penampungan 30 cm. Jadi di sini apabila tinggi air penampungan ini kurang dari 5 cm, maka pompa di bawah sini akan mati untuk menyedot air sumur yang ada di bawah. Di sini tempat untuk sensor ultrasoniknya. Sini saya sudah pasang kuat, sudah saya pasang dengan baik. Di sini tinggi air penampungan 29 cm dan apabila jarak tinggi air kolam ini sudah berada di kurang dari 5, contohnya 5, 4, 3, 2, dan 1, maka pompa yang di bawah akan mati. Baik, mari kita tunggu juga bersama-sama. Baik, di sini akan menjelaskan detik-detik tinggi air kolam pompa air akan mati. Di sini jarak tinggi air penampungan sekitar 5 cm. Apabila kurang dari 5 cm, maka pompa di bawah akan mati. Baik, kita tunggu bersama-sama beberapa detik lagi, sepertinya penuh. pH air dalam kondisi normal. Untuk pengisian air bak penampungan sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Baik, di sini sudah tinggi 4 cm, maka pompa akan mati. Yang menandakan bahwa air sudah penuh. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana sistem pH airnya mendeteksi pH air lebih dari 8 atau kurang dari 6. Baik, di sini pH air telah mendeteksi pH air yang rendah, yang dimana pH air berada di sekitar pH 5,2 yang menandakan notifikasi pada aplikasi Blink muncul dengan tulisan pH air rendah, air segera diganti. Baik, kita akan memperlihatkan kondisi pada solenoid valve A ini, yang dimana apabila pH air rendah ataupun tinggi, maka solenoid valve A ini akan membuang air pada kolam bibit lele. Yang dimana
kondisi pH air yang sangat rendah. Baik, notifikasi di sini muncul terus. pH air dalam kondisi rendah. Lalu air ini akan membuang sampai dengan jarak lebih dari 38 cm. Lebih dari 38 cm, maka sensor ultrasonik yang ada di dalam kotak ini akan membuka solenoid valve yang berada di sana, yang akan membuka air dari bak penampungan yang ada di atas. Lalu setelah lebih dari 38 cm akan membuka terus sampai air yang ada di kolam ini pH-nya normal, kembali normal. Setelah pH ini normal, maka solenoid valve ini akan menutup dan solenoid B di sana akan membuka aliran sampai dengan jarak kurang dari 14 cm. Baik, mari kita tunggu bersama-sama. Baik, jadi di sini tangki air kolam berada di 39 cm. Yang lebih dari 38 cm, maka solenoid 2 akan membuka aliran dari bak penampungan yang di atas sampai dengan pH air kembali normal. Di sini pH air masih rendah, sekitar 5,2. Maka solenoid di sini masih tetap membuka air sampai dengan pH air pada di kolam ini kembali normal. Lalu solenoid 2 ini akan mati apabila solenoid 1 di sini sudah menutup dan solenoid 2 di sini jarak pada air kolam di bibit lele ini sekitar kurang dari 14 cm, maka solenoid B ini akan mati menutupi aliran pada bak penampungan. Baik, mari kita tunggu sampai dengan pH air yang ada di aplikasi menjadi normal. Di sini masih keadaannya 5,2. Sampai dengan air itu akan mengalir terus sampai mengganti sampai pH air kembali ke normal. Baik, di sini pH air menandakan 5,9 yang dimana berbesar lagi. Nah, pH akan kembali normal dan menutup solenoid valve yang ada di sini, solenoid valve A. Ini mana kondisi pada air pada saat ini yaitu tidak mau fokus. pH air sekitar 6,3. Maka pH di sini bisa dikatakan normal, tetapi terkadang ada tidak kestabilan karena adanya dorongan atau arus yang ada di dalam bibit lele, yang ada di dalam pada kolam ini. Baik, solenoid valve B di sini akan menutup apabila jarak pada sensor ultrasonik dengan air ini berada kurang dari 14 cm. Apabila di sini kurang dari 14 cm, tinggi air kolam kurang dari 14 cm, maka solenoid valve B akan mati menutupi aliran dari bak penampungan yang ada di atas. Baik, mari kita tunggu bersama-sama. Di sini jarak menandakan tinggi kolam sekitar 3 cm, maka solenoid yang ada di sini untuk membuka bak penampungan akan mati menutupi aliran pada bak penampungan di atas. Baik, di sini kondisi air berada di tinggi 14 cm dengan pH normal 6,8 dengan tinggi air penampungan 5 cm. Di sini ini karena tidak mungkin pH air kurang stabil, mungkin terkadang muncul pH tinggi atau dengan pH rendah. Baik, jadi di sini alat dapat bekerja dengan baik, sistem. Lalu di sini kondisi tinggi air penampungan di sini akan terus menyala pompa air sampai dengan jarak tinggi air penampungan sampai dengan 4 cm seperti video sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil
video semalam yang menandakan bahwa pH air masih kurang stabil dikarenakan selener 2 yang di sana masih membuka bak penampungan yang ada di atas. Maka kondisi air yang ada di kolam ini mengalami pergerakan yang cukup lumayan besar yang mengakibatkan sensor pH ini kurang stabil dalam pembacaannya. Maka pH air terkadang bisa tiba-tiba pH-nya tiba-tiba tinggi dan pH-nya bisa tiba-tiba rendah. Baik, di sini di kondisi di siang hari setelah pergantian air kemarin, pH air mulai kembali normal, sangat normal, dengan pH air di sini sekitar 6,9, dengan tinggi air kolam sekitar 12 cm dan tinggi air penampungan 7 cm. Baik, maka di sini alat ini bekerja dengan baik sesuai dengan yang diberikan di sistem programnya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang alat sistem kontrol pH air ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.